Ini Indonesia tengah melaksanakan kurikulum baru pada pendidikannya, yaitu kurikulum Merdeka yang dicetuskan oleh Menteri kita Bapak Nadiem Makarim, di mana isi kurikulum ini adalah proses pembelajarannya berpusat 100% pada siswanya. Banyak diskusinya, banyak studi kasusnya, kemudian banyak menggunakan teknologi, dan ini dibuat dengan tujuan untuk menciptakan insan yang merdeka, insan yang akan menjadi generasi emas bagi Indonesia yang akan datang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, tapi di sisi lain ini membuat banyak siswa dan mahasiswa bingung dalam melaksanakan proses pembelajarannya. Ya, yang tadinya menggunakan kurikulum lama, di mana bapak ibu gurunya lebih banyak menerangkan, menjelaskan, kemudian siswa hanya menerima, dan kali ini siswa dituntut untuk mencari informasi atau mencari materinya itu sendiri. Nah, ini membuat siswa pusing ya, karena harus memulai belajarnya dari mana, belajar apa, terus di kelas atau di luar kelas dia mau ngapain, di rumah mau ngapain. Nah, berikut 5 tips untuk belajar efektif pada kurikulum Merdeka. Yang pertama, coba belajarlah dari yang paling mudah ke yang paling susah. Nah, ini akan membantu kalian menciptakan pondasi yang kuat dalam segi literasi kalian dalam pembelajaran. Jadi ketika guru kalian menjelaskan sesuatu, kalian sudah punya bekal itu dan siap menerima materi yang lebih banyak dan yang lebih sulit lagi. Ya, jadi perbanyaklah literasi, baca dari buku, dari sumber informasi yang lainnya. Kemudian yang nomor 2, kalian coba membuat target belajar. Jadi kalian dalam belajarnya atau di rumah maupun di kelas, kalian buat target belajar. Entah itu mingguan, bulanan, atau per semester. Kalian tulis targetnya, ya, entah itu di buku catatan maupun di kertas yang besar, kemudian kalian tempel di kelas atau di rumah. Ya, targetnya ini harus jelas, targetnya harus jelas dalam arti kalian mau ngapain belajarnya. Entah itu belajar diskusi, belajar kalian membaca materi, atau belajar mengerjakan latihan soal. Kalian tulis itu targetnya. Kemudian yang berikutnya harus realistis. Artinya realistis adalah kalian mampu nggak melaksanakan target itu semua, bisa nggak tercapai targetnya. Jadi jangan kalian membuat target yang muluk-muluk, tapi pada akhirnya kalian tidak bisa mencapai target itu semua, malah bikin kalian tambah pusing. Ya, buatlah target yang sederhana tapi terarah dan mudah kalian laksanakan. Ya, contohnya kalian target mingguan, dalam 1 minggu kalian akan belajar 11 mata pelajaran dari bab 1 sampai bab 10. Ya, itu kan hampir belajar materi dalam 1 semester. Ini kan tidak realistis. Kalian tidak akan bisa belajar atau mendapatkan 10 bab setiap mapel dan ada 11 mapel dalam 7 hari, dalam 1 minggu. Ini kan nggak mungkin. Buatlah yang realistis. 7 minggu ya mungkin 1 bab, 2 mapel atau 3 mapel, itu udah maksimal. Jadi harus realistis. Kemudian yang berikutnya harus spesifik. Kalian mau belajarnya apa? Ya, contoh kalian mau belajar IPA. Nah, IPA kan ada IPA fisika maupun IPA biologi. Kalian tulis yang spesifik. Belajar IPA-nya mau materi apa? Mau materi fisika kah? IPA biologi kah? Ya, tentang tumbuh-tumbuhan kah? Kalau bahasa Indonesia tentang paragraf atau apa mungkin, ya. Jadi harus spesifik. Jangan hari ini selama 7 hari aku mau belajar matematika. Ini kan terlalu luas, ya. Oke, yang berikutnya adalah membuat list belajar harian. Kalau tadi kalian sudah membuat target belajar, nah target itu kalian pecah lagi menjadi list harian untuk belajarnya. Hari ini aku mau belajar ini, hari ini, besok aku mau belajar B, besoknya lagi aku mau belajar C. Sehingga selama
7 hari misalkan saya sudah bisa mencapai target saya dipecah dalam 7 hari. Nah, jadi harus membuat list belajar harian. Nah, ini juga membantu kalian dalam disiplin waktu dan disiplin belajar. Yang berikutnya nih, yang keempat, kurangi distraksi. Kurangi distraksi. Distraksi adalah hal-hal yang mengganggu kalian dalam belajar. Karena belajar kurikulum Merdeka ini lebih banyak diskusinya, tentu lebih banyak orang yang akan bertukar informasi di sana. Ya, selain orang juga banyak sumber informasi yang lain, mulai dari buku, mulai dari HP, mulai dari laptop, internet, LCD, TV, dan lainnya. Nah, usahakan kalian fokus pada pembelajaran itu sendiri. Ya, jadi jangan disambi bermain sosial media, bermain chatting, ya, membuka YouTube, membuka Instagram, membuka Twitter, dan lain-lain. Karena kan HP kalian akan selalu kalian pegang pada saat diskusi. Nah, itu tolong dijauhkan dari hal-hal yang membuat distract kalian, sehingga kalian menjadi terganggu dalam belajar. Lebih baik kalian belajar 30 menit tapi fokus, daripada kalian belajar 1 jam, 2 jam tapi disambi menggunakan atau disambi bermain sosmed, ya, yang membuat kalian tidak fokus dalam belajar. Nah, ini yang poin paling penting sebenarnya dalam proses belajar ini, diskusi. Yang 5, membuat grup online. Ya, saya tahu kalian pasti sudah punya grup WA, baik WA kelas, ya, WA teman-teman, dan WA yang lain. Nah, ini coba manfaatkan fitur grup WA tersebut untuk belajar secara online, ya. Jadi kalian tidak hanya belajar pada saat di sekolah maupun di kampus bersama teman-teman secara tatap muka, tapi kalian juga bisa belajar melanjutkan diskusi itu di rumah, bahkan sedang di jalan pun atau sambil jajan pun masih bisa diskusi. Nah, ini akan membantu kalian untuk menambah informasi, menambah literasi kalian dalam pemahaman materi yang kalian harapkan. Oke, itu tadi 5 tips belajar efektif. Semoga dapat membantu kalian dalam melaksanakan kurikulum Merdeka dan menjadikan kalian sebagai pelajar Pancasila.